Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bu Listina dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 Sistem Ekonomi akan membahas mengenai sistem ekonomi Denmark dan Polandia. Anggota kelompok yang pertama ada Nabila Sulistiani, yang kedua ada Naufal Reza Alkausar Adinegoro, yang ketiga ada Nurhanisa Dwiagista, yang keempat ada Rahma Azhara Putri, yang kelima ada Rani Destia Wahyuningsi, yang keenam ada Ratih Agustiningsi, yang ketujuh ada Rizky Arinda Nurhanifah. Subbab materi yang akan kami bahas yang pertama ada sejarah ekonomi sistem sosialis Denmark, yang kedua ada kondisi ekonomi Denmark pada masa sekarang, yang ketiga ada komoditi utama Denmark, yang keempat ada sejarah ekonomi sistem sosialis Polandia, yang kelima ada kondisi ekonomi Polandia pada masa sekarang, yang keenam ada komoditi utama Polandia, dan yang ketujuh ada kesimpulan. Sejarah sistem ekonomi sosialis di Denmark. Denmark merupakan negara yang menjadi role model negara lain karena kesejahteraan rakyatnya yang tergolong tinggi. Denmark berada di kawasan Eropa serta berbatasan dengan Swedia, Norwegia, dan Jerman. Luas wilayah negara ini yaitu seluas 43,094 km persegi. Denmark merupakan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu dan dengan pemerintahan di bawah kendali Perdana Menteri. Landasan utama dari negara ini adalah demokrasi, peran aktif dari masyarakat, serta hubungan sosial yang terpelihara dengan baik. Sistem perekonomian modern Denmark dimulai sejak awal abad ke-20, terutama ketika depresi ekonomi atau Great Depression yang melanda wilayah Eropa di era 1930-an. Saat itu, pemerintah Denmark mengambil kebijakan dengan menanamkan model ke pasar untuk menggerakkan perekonomian sehingga sektor real tetap tumbuh pada saat krisis. Pada tahun 1960-an sampai dengan 1990-an terjadi pergeseran orientasi ekonomi. Dari yang semula menitik beratkan pada pertanian yang masih tradisional, kemudian berkembang menjadi industrialisasi dengan kemajuan teknologi sebagai kunci utama. Ada beberapa hal yang berpotensi dapat menghambat laju perekonomian di Denmark, antara lain yaitu: pertama, pemerintahan harus mampu mengatasi krisis ekonomi agar tidak terjadi dampak buruk dalam jangka panjang. Kedua, penurunan pada sektor swasta, serta peningkatan anggaran pemerintah, terutama di sektor pendidikan yang hasilnya tidak mencapai sasaran. Ketiga, meskipun distribusi pendapatan dikatakan seimbang, akan tetapi mengalami penurunan apalagi banyaknya imigran yang datang ke negara Denmark. Keempat, isu mengenai anggaran publik terkait layanan kesehatan dan layanan umum yang masih harus diperhatikan efektivitas dan efisiensinya. Dan yang kelima yaitu beberapa kebijakan pemerintah terkait kerjasama politik internasional terkadang tidak disambut dengan baik oleh masyarakat Denmark. Selanjutnya ada kondisi ekonomi Denmark pada masa sekarang. Kondisi perekonomian Denmark sekarang dengan menganut sistem perekonomian sosialis modern yang mengadopsi nilai-nilai kapitalismenya. Kondisi ekonomi Denmark dikategorikan sangat kuat dengan mengandalkan sektor jasa sebesar 80%, inovasi lingkungan dan industri itu sebesar 11%, serta pertanian dan perikanan sebesar 2%. Kemudian, Denmark tergolong sebagai negara yang sangat tidak korupsi berdasarkan indeks persepsi korupsi. Mengapa demikian? Di Denmark ini merupakan negara yang tingkat kesejahteraan hidup masyarakatnya itu tinggi, sehingga hal tersebut dapat dilihat dari distribusi penghasilan masyarakatnya yang merata, kemudian pelayanan publiknya yang memadai, dan ketepatan pemerintah dalam menanggulangi masalah lingkungan. Oleh karena itu, masyarakatnya dikategorikan sangat bahagia dan sejahtera. Kemudian, seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa Denmark ini merupakan negara dengan tingkat pemerataan pendapatan yang dikategorikan merata. Jadi, masyarakat Denmark ini kemiskinan di negara ini juga tergolong rendah dengan rasio kemiskinan total hanya 0,058. Pertumbuhan PDB di Denmark pada akhir tahun 2020
mampu tumbuh sebesar minus 1,5%. Pertumbuhan ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertengahan tahun 2020 yang hanya tumbuh sebesar minus 2,2%. Kondisi ini disebabkan karena pandemi COVID yang melanda seluruh dunia, tak terkecuali Denmark. Meskipun demikian, negara ini mampu bangkit dengan menunjukkan tren kenaikan pertumbuhan ekonominya mulai pertengahan bulan Juli sampai sekarang. Kemudian dalam hal penarikan pajak, Denmark ini menerapkan tarif pajak yang tinggi sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, mungkin yang kita tahu juga bahwa Denmark ini merupakan negara yang kaya di dunia. Pendapatannya dari sektor pajak pun mencapai 44.129 US dollar pada tahun 2021. Melalui pendapatan pajak ini, pemerintah mampu memberikan akses kesetaraan terhadap pelayanan publik seperti kesehatan, ketenaga kerjaan, hingga pendidikan gratis. Komoditi utama Denmark. Yang pertama ada pertanian. Denmark masih menjadi rumah bagi berbagai jenis produksi pertanian. Sektor pertanian dan pangan secara keseluruhan mewakili 25% dari total ekspor komoditas Denmark pada tahun 2015. Industri pertanian Denmark secara historis dicirikan oleh hak milik dan kepemilikan keluarga. Tetapi karena pengembangan struktural menjadi lebih sedikit dan lebih besar. Produksi hewan. Peternakan susu Denmark adalah salah satu produsen terbesar yang paling modern di Eropa. Ekspor produk susu menyumbang lebih dari 20% dari total ekspor pertanian Denmark. Jumlah total sapi pada tahun 2011 adalah sekitar 1,5 juta. Dari jumlah tersebut 565.000 adalah sapi perah dan 99.000 adalah sapi potong. Jumlah pemotongan sapi potong tahunan sekitar 550.000. Rekayasa dan teknologi tinggi. Denmark menampung sejumlah perusahaan teknik dan teknologi tinggi yang signifikan dalam sektor peralatan industri, robotika, kedirgantaraan, farmasi, dan elektronik. Sejarah ekonomi sistem sosialis Polandia. Negara Polandia atau yang mempunyai nama resmi Republik Polandia merupakan sebuah negara yang berada di benua Eropa, tepatnya di Eropa Tengah. Warna bendera milik Polandia mirip dengan negara Indonesia. Hanya saja warna putih berada di bagian atas dan warna merah berada di bagian bawah. Negara Polandia bisa dikatakan merupakan negara dengan kondisi ekonomi terbesar di Eropa. Bahkan negara ini berhasil menghindari resesi yang pernah terjadi pada tahun 2008 hingga tahun 2009. Perekonomiannya terus mengalami peningkatan setiap tahun. Bahkan, pendapatan domestik bruto atau PDB-nya telah mencapai 1.111 triliun dolar pada tahun 2017 dan pendapatan per kapita sekitar 29.300 US dollar. Polandia sangat mengandalkan beragam sektor mulai dari industri permesinan, besi dan baja, industri kimia, pertambangan batu bara, kaca, tekstil, perkapalan, hingga pengolahan makanan dan juga minuman. Pada masa sosialis, Polandia mengalami industrialisasi, urbanisasi, dan peningkatan standar hidup, tetapi kemudian berhenti oleh represi psikologis Stalinisme, kerusuhan sosial, perselisihan politik, dan krisis ekonomi yang parah. Reformasi pertanahan adalah sebuah istilah pergerakan yang berkaitan dengan hak-hak atas tanah, sifat, kekuatan, dan distribusi dari kepemilikan tanah tersebut. Reformasi pertanahan sering diasumsikan sama dengan reformasi agraria. Reformasi pertanahan lebih mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh seseorang atas kepemilikan tanahnya, di mana terdapat dasar hukum yang mengikat pemilik tanah atas tanah yang dimilikinya tersebut. Reformasi pertanahan merupakan upaya pemerintah untuk menyejahterakan rakyat dengan mengatur sistem pertanahan secara bebas, tetapi tetap mengikat hukum yang berlaku. Reformasi agraria adalah suatu istilah yang dapat merujuk kepada dua hal. Secara sempit, istilah tersebut merujuk pada distribusi ulang lahan pertanian atau prakarsa atau dukungan pemerintah. Reformasi agraria dapat mencakup kebijakan dalam bidang kredit,
pelatihan, penyuluhan, penyatuan tanah, dan lain-lain. Bank Dunia mengevaluasi reformasi agraria menggunakan 5 dimensi, diantaranya yaitu harga dan liberasi pasar, reformasi pertanahan termasuk pengembangan pasar pertanahan, saluran pasokan atas pengolahan hasil dan input pertanian, keuangan pedesaan, dan juga institusi pasar. Selanjutnya ada kondisi ekonomi Polandia pada masa sekarang. Selanjutnya, kondisi ekonomi Polandia pada masa sekarang. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD melansir nilai investasi asing di Polandia mencapai 11,30 miliar US dollar pada 2018, naik apabila dibandingkan dengan pencapaian 2017 yang sebesar 8,66 miliar US dollar. Hal ini seolah tak berpengaruh terhadap perlambatan ekonomi yang terjadi di negara-negara tetangganya. Aktivitas bongkar muat di pelabuhan juga tidak terdampak perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina. Pada 2018, sekitar 92 juta ton kargo keluar masuk di tempat pelabuhan besar di negara Polandia. Kekuatan ekonomi Polandia tak terlepas dari kemampuan pemerintah negara tersebut dalam menangani berbagai krisis yang pernah menerpa. Tak hanya itu, para pebisnisnya juga mampu dengan cepat beradaptasi. Saat ini misalnya industri berbasis digital dan juga startup tumbuh dengan pesat di negara Polandia. Pemerintah Polandia juga merespon kebutuhan dunia usaha dengan baik. Berbagai kebijakan dibuat terutama terkait dengan kemudahan investasi. Tak hanya itu, insentif perpajakan disebar untuk sektor-sektor tertentu yang menjanjikan penyerapan tenaga kerja berteknologi tinggi dan berbasis R&D. Negara terbesar di sayap timur Uni Eropa tersebut juga telah mulai membuka kembali pusat perbelanjaan seiring dengan beberapa negara di Eropa yang bertahap meringankan pembatasan. Selanjutnya ada komoditi utama dari negara Polandia. Selain itu, Polandia mempunyai cukup banyak sumber daya alam mulai batu bara, tembaga, seng, belerang, gas alam, garam, dan timbal. Bahkan, cadangan batu bara di Polandia termasuk yang terbesar di dunia. Cadangan batu bara ini banyak ditemukan di perbatasan Jerman dan Polandia. Sektor pertanian juga mendukung perekonomian negara Polandia, yakni berasal dari hasil kentang, gandum, rie, gula bit, oat, dan barley. Sedangkan di bidang peternakan berasal dari olahan daging seperti ham dan sosis yang telah diekspor ke berbagai negara. Kesimpulan, perekonomian negara Denmark dan Polandia sama-sama memiliki kondisi perekonomian yang sangat baik. Negara Denmark dan Polandia juga sama-sama memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Perekonomian Denmark mengandalkan sektor jasa sebesar 80%, inovasi lingkungan dan industri sebesar 11%, serta pertanian dan perikanan sebesar 2%. Tak hanya itu, tingkat pemerataan pendapatan di negara tersebut cukup rata. Denmark juga memanfaatkan komoditas utamanya seperti pertanian, produksi hewan, serta rekayasa dan teknologi tinggi untuk meningkatkan perekonomian. Perekonomian Polandia sangat mengandalkan beragam sektor, mulai dari industri permesinan, besi dan baja, industri kimia, pertambangan batu bara, kaca, tekstil, perkapalan, hingga pengelolaan makanan. Kekuatan ekonomi Polandia sangat kuat, tak terlepas di mana kemampuan pemerintah negara tersebut dalam menangani berbagai krisis yang pernah menerpa, sehingga seolah perekonomian Polandia tidak pernah terpengaruh akan perlambatan ekonomi yang terjadi di negara tetangganya.
Sekian materi kami dari kelompok 1 yang membahas mengenai sejarah ekonomi sistem sosialis Denmark, kondisi ekonomi Denmark pada masa sekarang, komoditi utama Denmark, sejarah ekonomi sistem sosialis Polandia, kondisi ekonomi Polandia pada masa sekarang, komoditi utama Polandia, dan kesimpulan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.